Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam acara Manarema hari ini. Kita harus tetap bersemangat, kita harus tidak boleh berputus asa, terus untuk belajar tentang firman Allah. Acara Manarema hari ini merupakan acara untuk kita mempelajari renungan firman Tuhan singkat, tetapi akan makin memperkaya rohani kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami terus belajar firman Tuhan melalui acara Manarema hari ini. Kami tahu betapa manfaatnya kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami membaca firman Tuhan, pasti itu ada sesuatu yang bisa mengubah hidup kami. Penuhkan kami Tuhan senantiasa dengan motivasi, semangat untuk terus belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang cukup populer, yaitu efek dari membaca Alkitab ternyata menyehatkan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas adalah efek dari membaca Alkitab ternyata menyehatkan. Berdasarkan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson dari berita yang ditulis oleh Washington Times tahun 1996, tepatnya tanggal 30 Juli, dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, ini bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang. Selama berbulan-bulan, ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur, mempunyai tekanan darah lebih rendah, mempunyai tingkat depresi lebih rendah, mempunyai lebih sedikit kemungkinan menderita penyakit jantung, dan jarang yang kecanduan obat maupun kecanduan alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan, dan pada umumnya tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Itu yang ditulis oleh Washington Times tanggal 30 Juli tahun 1996 berdasarkan hasil tulisan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson. Dan berdasarkan laporan dari Religion in American Life, para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk bisa menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Di samping itu, di tempat pekerjaan mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata. Di penjara Lewes Remand Prison di Inggris, pendetanya telah berhasil menobatkan sekitar 600 orang napi atau narapidana setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Para narapidana ini bersaksi bahwa Alkitab itu ternyata lebih baik daripada melakukan kejahatan. Suatu malam di tahun 1989, dua orang salesman berkeliling, yaitu John Nicholson dan Samuel Hill. Dia bertemu di sebuah hotel. Dalam percakapannya ternyata mereka mempunyai gagasan yang sama,
yakni alangkah baiknya apabila ada Alkitab di dalam kamar hotel. Oleh sebab itulah akhirnya mereka berdua bersama seorang rekan lainnya yaitu W.J. Knight membentuk suatu yayasan untuk menyalurkan Alkitab ke hotel-hotel. Yayasan mereka diberi nama Yayasan Gideon. Nama Gideon diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Mereka bertiga yaitu John Nicholson, Samuel Hill, dan W.J. Knight bukan saja menempatkan Alkitab di hotel-hotel, melainkan juga di rumah sakit, di penjara, maupun gedung-gedung asrama lainnya. Hampir di seluruh hotel di Eropa maupun di Amerika Serikat, kita akan selalu menemukan Alkitab dari Yayasan Gideon di laci kamar hotel. Pada saat itu Gideon sanggup menyalurkan dan membagi-bagikan lebih dari 1 juta jilid Alkitab per minggu ke seluruh mancanegara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti apa manfaatnya membaca Alkitab, tentu hal ini akan mendorong kita untuk memiliki motivasi yang semakin besar untuk membaca Alkitab. Ternyata membaca Alkitab mempunyai efek yang sangat menakjubkan, efek yang menyehatkan, bahkan juga bisa menaikkan tingkat produktivitas, tingkat kemungkinan untuk melakukan kejahatan itu bisa dikurangi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lebih giat lagi dalam membaca Alkitab. Selain kebutuhan rohani kita terpenuhi, tapi tubuh kita juga akan menjadi sehat. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mempelajari bagaimana efek membaca Alkitab ternyata menyehatkan. Bukan saja rohani kami tersehatkan, tapi juga jasmani kami tersehatkan. Biar kami lebih lagi mempunyai motivasi untuk terus membaca Alkitab. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.